Ini adalah makam dari seseorang yang telah hidup di kehidupan yang absurd, merasa terasing, kesepian, dan putus asa. Franz Kafka. Dia tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak. Dia menulis, "Aku tidak bisa membuatmu mengerti. Aku tidak bisa membuat siapapun mengerti apa yang terjadi di dalam diriku. Aku bahkan tidak bisa menjelaskannya kepada diriku sendiri." Ini adalah tulisan dari Kafka dalam salah satu novelnya yang paling terkenal, Metamorphosis, di mana tokoh utamanya, Gregor, bangun tidur dan melihat dirinya sendiri berubah menjadi serangga raksasa. Sangat absurd, sangat aneh, sangat mengerikan. Tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Dia tidak mampu menyampaikan kedalaman penderitaan dan keterasingan yang dia rasakan kepada orang lain. Dia bahkan tidak bisa memahami dirinya sendiri. Satu kata muncul untuk menggambarkan tulisan dan mungkin perasaan yang dirasakan oleh Kafka, yaitu Kafkaesk, situasi atau pengalaman surrealis, menindas dan rumit bagaikan mimpi buruk. Seringkali penuh dengan absurditas dan ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuatan birokrasi ataupun impersonal. Namun, yang menyedihkan adalah mayoritas tulisannya tidak pernah dipublikasikan. Dia sendiri bahkan melarang itu untuk dipublikasikan dan menyuruh untuk membakarnya. Dia tidak pernah tahu bahwa dia adalah tokoh utama dalam sastra abad ke-20 yang sangat mempengaruhi banyak orang. Banyak orang yang membaca karyanya mendapatkan interpretasi sendiri dan banyak yang merasa relate dan terbantu oleh karyanya hingga hari ini. Dan kali ini kita akan membahas Franz Kafka dan juga karya-karya besarnya. Franz Kafka adalah penulis dan novelis yang berbahasa Jerman. Lahir pada tanggal 3 Juli 1883 dan tinggal di keluarga Yahudi kelas menengah di Praha, ibu kota kerajaan Bohemia, pada saat itu bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria yang sekarang menjadi ibu kota Republik Ceko. Kehidupan Kafka kecil penuh dengan kesepian, di mana dia sering merasa sebagai orang luar dikarenakan dia adalah seorang Yahudi pada masa antisemitisme yang meningkat. Dan juga dia hanya lancar bahasa Jerman di negara yang mayoritasnya berbicara bahasa Ceko. Dan dia juga sering ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di rumah hampir 12 jam per hari untuk menjalankan bisnis mereka. Ayah Kafka adalah seorang yang bangkit dari latar belakang miskin dan tidak berpendidikan menjadi seorang pebisnis yang sukses. Kafka menuliskan ayahnya sebagai seorang Kafka sejati dalam hal kekuatan, kesehatan, nafsu makan, kerasnya suara, kefasihan, kepuasan diri, dominasi duniawi, ketahanan, ketenangan pikiran, pengetahuan tentang sifat manusia, cara melakukan sesuatu secara besar-besaran, tentu saja dengan semua cacat dan kelemahan yang menyertai semua kelebihan ini, dan terkadang dibawa oleh temperamenmu dan amarahmu yang kadang-kadang meledak. Kafka memiliki hubungan yang kurang bagus dengan ayahnya, dibuktikan dari tulisannya Letter to His Father yang memiliki lebih dari 100 halaman yang tidak pernah dia berikan kepada ayahnya. Salah satunya dia menulis, "Ayah tersayang, baru-baru ini kamu bertanya mengapa aku berpendapat bahwa aku takut kepadamu. Seperti biasa, aku tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaanmu. Sebagian karena alasan bahwa aku memang takut kepadamu, dan sebagian lagi karena penjelasan mengenai alasan ketakutan ini akan memerlukan penjelasan yang jauh lebih rinci daripada yang bisa aku ingat, bahkan secara kira-kira saat berbicara. Dan jika sekarang aku mencoba memberi jawaban secara tertulis, jawaban ini tetap akan sangat tidak lengkap." Ayahnya memaksanya memasuki profesi yang tidak dia sukai. Dia memperoleh gelar doktor hukum dan menjalani 1 tahun wajib pelatihan tanpa bayaran sebagai juru tulis hukum di pengadilan sipil dan pidana. Dan dia kemudian bekerja di perusahaan asuransi. Dia bekerja keras dan cepat dipromosikan. Namun jam kerjanya yang sangat panjang, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, membuatnya tidak memiliki waktu untuk menulis ataupun membaca. Ketidakpuasannya dalam pekerjaannya dia gambarkan dalam cerita singkatnya Poseidon, dewa laut yang alih-alih menikmati lautan yang seharusnya dia kuasai, dia terperangkap di belakang meja dalam tugas-tugas birokrasi yang membosankan, menghitung dan mengatur rincian administrasi lautan. Meskipun dia memiliki kekuasaan besar, pekerjaannya yang melelahkan membuatnya terasing dari kekuasaannya sendiri.
Dia menulis, dia tidak banyak bepergian. Dia memberi pengertian bahwa dia menunggu sampai akhir dunia ketika dia akan memiliki momen tenang untuk melakukan perjalanan santai. Sama seperti Kafka yang terjebak dalam pekerjaan administratifnya yang tak berujung. Setiap hari sampai-sampai dia tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk melakukan pekerjaan sejatinya, yaitu menulis. Dia teralienasi dari proses kreatifnya sendiri, teralienasi dari lautan yang merupakan kekuasaannya sendiri. Dalam Diaries of Kafka, buku hariannya, dia menulis, hidupku terdiri dan pada dasarnya selalu terdiri dari upaya menulis yang kebanyakan gagal. Namun ketika aku tidak menulis, aku seketika merasa hancur, tak berguna, seolah-olah hanya layak dibuang. Energiku selalu sangat lemah dan menyedihkan. Di kantornya, dia dipaksa untuk terus-menerus menjalankan tugas-tugas lahiriah untuk memenuhi kebutuhannya dan membuatnya terasingkan dari tugas-tugas batiniah yang dia dambakan. Dan tugas-tugas yang tidak terpenuhi itu tumbuh menjadi siksaan yang tiada akhir. Setiap dari kita memiliki caranya sendiri untuk keluar dari dunia bawah. Cara saya adalah dengan menulis. Itulah mengapa satu-satunya cara saya bisa terus berjalan, jika memang bisa, adalah dengan menulis, bukan melalui istirahat dan tidur. Kafka menjalani beberapa hubungan cinta yang rumit dan akhirnya tidak berhasil, seperti hubungannya dengan Felice Bauer dan Melin Jesenska. Kafka menderita berbagai masalah fisik dan mental, dan itu membuatnya merasa tidak layak untuk menikahi Felice. Dia menulis dalam surat-suratnya, "Aku tidak menyangkal bahwa aku mencintaimu, tetapi cintaku dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan akan mengecewakanmu, ketakutan akan gagal untukmu. Dan yang paling penting, ketakutan akan menghancurkan sedikit kehidupan yang aku tahu bagaimana menjalaninya." Dan hubungan Kafka dengan Melin juga lebih rumit. Melin lebih dinamis, intelektual, dan memiliki daya tarik yang mendalam bagi Kafka. Namun, dia sudah menikah, dan Kafka selalu merasa cemas dan ragu-ragu tentang keterikatan emosional mereka. Dia menulis, "Kamu adalah segalanya yang aku butuhkan. Namun pada saat yang sama, kamu adalah segalanya yang menakutkanku. Tidak ada jarak fisik yang cukup jauh untuk menghapusmu dari pikiranku, dan tidak ada kedekatan yang cukup dekat untuk menenangkan hatiku yang gelisah." Kafka menderita kecemasan sosial dan rasa percaya diri yang rendah, terutama karena tubuhnya. Kadang-kadang ia percaya bahwa orang-orang merasa tubuhnya menjijikkan. Ketidaknyamanan ini diperburuk oleh serangkaian masalah kesehatannya yang kronis, mulai dari migrain, insomnia, gangguan paru-paru, dan juga pencernaan. Dan bahkan nantinya tuberkulosis yang akhirnya merenggut nyawanya. Dalam usahanya untuk melawan tubuhnya yang rapuh ini, dia menjalani berbagai metode perawatan kesehatan, mulai dari diet vegetarian, latihan fisik, sampai berjemur. Namun upaya-upaya ini tidaklah menghasilkan perbaikan yang dia inginkan. Dia mengatakan, "Hidup ini hanyalah mengerikan. Aku merasakannya seperti hanya sedikit orang lain yang merasakannya. Seringkali, dan mungkin di dalam diriku yang paling dalam, sepanjang waktu, aku merugikan apakah aku benar-benar seorang manusia." Kafka merasa terasing dari dunia sekitarnya, baik dari keluarga, pekerjaan, hubungan pribadi, bahkan tubuhnya sendiri. Dan dia menemukan bahwa satu-satunya caranya untuk memahami semua ini, atau setidaknya mengekspresikannya, adalah dengan menulis. Dan ini sudah semacam bentuk doa baginya. Pada usia 29 tahun, dia mengalami ledakan kreativitas yang luar biasa. Dia menulis cerita The Judgment dalam satu kali duduk. Meskipun ceritanya kelam, di mana sang ayah menghukum anaknya dengan kematian melalui penenggelaman, Kafka menggambarkan proses penulisan tersebut sebagai pembukaan total tubuh dan jiwa, seolah-olah sebuah pembaptisan, kematian, dan kelahiran kembali. Pada momen itu, ia merasa telah menemukan dan menerima dirinya sebagai seorang penulis. Kafka seringkali menulis, terutama untuk dirinya sendiri, didorong oleh dorongan batin. Namun, apa yang dia tulis secara kebetulan menjadi penting di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Dan dia tidak ingin tulisannya diterbitkan, karena dia merasa bahwa tulisannya tidak bagus atau gagal untuk menyampaikan apa yang ingin dia ungkapkan. Seperti yang kita katakan sebelumnya, dia bahkan meminta sahabatnya, Max Brod, untuk membakar semua naskahnya setelah dia meninggal. Namun, Max Brod menolak permintaan ini
dan justru menerbitkan sebagian karyanya setelah kematiannya. Karya seperti The Trial dan The Castle adalah contoh-contohnya. Namun, salah satu yang dia terbitkan sendiri di masa hidupnya, yang menjadi salah satu karya terbesarnya setelah kematiannya, dan yang paling dikenal oleh orang-orang saat ini, yang dia tulis di umurnya yang juga ke-29 tahun, adalah Metamorphosis. Saat Gregor Samsa terbangun suatu pagi dari mimpi-mimpi yang gelisah, ia mendapati dirinya telah berubah di tempat tidurnya menjadi seekor serangga raksasa. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Kafka membawa pembaca ke dalam situasi aneh di mana protagonis harus menerima perubahan drastis dalam tubuhnya tanpa alasan ataupun semacam peringatan apapun. Gregor Samsa, seorang salesman keliling, tiba-tiba berubah menjadi serangga raksasa, namun masih dalam kesadaran manusia. Dia berpikir, bagaimana kalau aku tidur sedikit lebih lama dan melupakan semua omong kosong ini? Awalnya, dia mengira semua ini adalah mimpi dan mencoba untuk kembali tidur. Tetapi, yang dia lakukan justru adalah merenungkan karirnya yang melelahkan sebagai salesman, di mana dia tidak bisa membentuk hubungan dengan siapapun karena selalu bepergian. Dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dikarenakan dia adalah tulang punggung keluarganya. Gregor sudah merasa terasing sebelum perubahannya dan kini menjadi lebih parah. Dia adalah manusia yang terperangkap dalam tubuh yang bukan manusia, sama seperti Kafka yang sering merasa terasing dari dunia di sekitarnya, baik dari masyarakat maupun keluarganya sendiri. Gregor tidak memikirkan kenapa dia berubah, tidak memikirkan apapun alasannya. Namun dia justru khawatir bagaimana caranya dia bisa bangkit dari tempat tidurnya. Padahal dia sudah terlambat bangun dan terlambat untuk bekerja dikarenakan saat ini dia terjebak dalam posisi terlentang dan tidak bisa bangun. Dia hanyalah alat bagi atasannya tanpa otak atau tulang punggung. Gregor seperti Kafka merasa bahwa dirinya hanyalah alat dalam pekerjaan yang tak berharga, di mana dia merasa dirinya diperas dan tanpa kebebasan ataupun makna. Ibunya mengetuk pintu membangunkannya, namun yang terdengar hanyalah bunyi cicitan seperti serangga. Dan kata-katanya terdengar tidak dapat dimengerti. Keluarganya curiga bahwa dia mungkin sedang sakit dan memohon agar dia membuka pintu. Setelah usaha yang besar sampai terluka, dia berhasil turun dari tempat tidur, menyeret tubuhnya di lantai dan berhasil membuka pintu dengan mulutnya. Ia berbicara kepada manajer kantornya yang sudah menjemputnya karena dia terlambat. Namun manajernya ketakutan dan segera kabur. Begitu juga dengan keluarga Gregor. Gregor didorong masuk kembali ke kamarnya dan pintunya dibanting dan ditutup rapat. Karena ini, keluarga Gregor yang sebelumnya adalah parasit karena hanya mengandalkannya dan bahkan tidak memberikannya kasih sayang, sekarang harus berubah, mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan mencari pekerjaan. Mereka mengurung Gregor di dalam kamarnya dan Gregor mulai menerima identitas barunya dan beradaptasi dengan tubuh barunya. Ketika Gregor mencoba untuk keluar dari kamarnya, keluarganya langsung merasa gelisah. Ayahnya dengan rasa jijik dan marah mengambil gulungan koran dan memukulnya sambil berkata, "Aku selalu menginginkan yang terbaik untukmu." Ayahnya frustasi dan bingung, tapi tetap melihatnya dengan khawatir walaupun tindakannya kasar. Klaim peduli ayahnya yang penuh konflik adalah penggambaran bagaimana Kafka melihat ayahnya sendiri yang terus menekan dan menghakimi, tapi mengklaim bahwa itu adalah cinta dari ayahnya. Ketika adik Gregor membawa makanan kepadanya, dia sadar bahwa dia tidak lagi memiliki selera terhadap makanan segar dan ternyata hanya menyukai makanan yang sudah membusuk. Dan dia juga lebih suka tempat gelap dan bahkan merayap di dinding serta langit-langit kamarnya. Namun ketika adiknya ingin memindahkan barang pribadinya dari kamarnya, dia berusaha untuk melarangnya. Dan disinilah terlihat bahwa Gregor berusaha untuk mendamaikan emosi manusianya dengan dorongan fisik dari tubuh barunya. Ketika ibunya ingin melihatnya di dalam, dia terjatuh melihatnya. Gregor ingin membantu dan dia keluar dari kamarnya. Dan di sini ayahnya datang dan langsung melempari apel ke anaknya. Dan satu apel itu sampai menancap ke punggungnya. Dan ini memberikan rasa sakit yang mengerikan. Gregor menderita akibat luka-lukanya dan makan sangat sedikit, sama seperti yang dilakukan oleh Kafka.
ayah, ibu, dan adiknya bekerja dan semakin lama semakin mengabaikannya, dan kamar Gregor mulai dijadikan gudang penyimpanan. Keluarganya pun mulai berdiskusi apakah dia masih manusia, dan jika iya, seberapa jauh ia masih bisa dianggap sebagai manusia. Dan Gregor tidak bisa mengatakan apapun kepada mereka, karena semua suara yang dikeluarkan sekarang adalah suara serangga. Dia terjebak dalam tubuh asing tanpa bisa berkomunikasi kepada keluarganya seperti dulu. Dia berpikir, aku tidak bisa berbicara seperti yang kupikirkan. Aku tidak bisa berpikir seperti seharusnya. Dan semuanya terjadi dalam kegelapan yang tak berdaya. Ayahnya berkata, jika saja dia bisa memahami kita, berharap bahwa anaknya masih memiliki pikiran manusia, dan ibunya memanggilnya sebagai anak yang malang. Gregor berpikir, aku tidak bisa membuat kalian mengerti. Aku tidak bisa membuat siapapun mengerti apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Aku bahkan tidak bisa menjelaskannya pada diriku sendiri. Gregor, sama seperti Kafka, memiliki rasa ketidakmampuan untuk berkomunikasi, di mana orang-orang di sekitarnya seringkali tidak paham dengan apa yang dia coba jelaskan. Bahkan dirinya sendiri tidak paham dengan apa yang dia rasakan di dalam dirinya. Setelah makan malam, adik Gregor bermain biola. Gregor menyukainya dan kemudian mendekatinya. Kafka menulis, apakah dia masih binatang jika musik bisa begitu menggerakkannya? Ini menunjukkan bagaimana Kafka melihat seni sebagai satu-satunya bentuk keterhubungan dengan manusia di tengah keterasingan. Namun ketika Gregor keluar, dia terlihat oleh para penyewa kamar di rumah mereka yang sebelumnya disewakan karena butuh uang tambahan. Dikarenakan melihat serangga raksasa, mereka semua memutuskan untuk pindah. Pada akhirnya, adiknya yang selama ini merawatnya meyakinkan orang tuanya bahwa Gregor hanyalah parasit dan akan menjadi beban yang akan memperburu situasi keuangan mereka. Dia harus pergi jika itu satu-satunya jalan, kata adiknya. Sementara kedua orang tuanya yang dulu bangga padanya mengangguk setuju. Dia berkata bahwa tidak ada lagi Gregor yang tersisa di dalam tubuh serangga itu, dan Gregor yang asli akan mengerti akan situasi mereka dan memilih untuk pergi agar keluarganya bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan damai dan mengingatnya dengan hormat. Ayahnya mengulang, jika saja dia bisa memahami kita. Ini sangat tragis dikarenakan ayahnya selalu mengira dia tidak paham, padahal ayahnya sendiri yang tidak paham dengan anaknya. Gregor merasakan rasa sakitnya mereda dan menghirup nafas terakhirnya. Ketika pembantu datang di esok paginya, dia melihat bangkai tubuh Gregor dan memberitahu keluarganya. Akhirnya dia menatap ibu dan ayahnya dan berkata, "Nah, sekarang kita bisa bersyukur pada Tuhan." Mereka membuang mayat tersebut dan kemudian keluarganya pergi dengan kereta dan merasa bahagia. Mereka sudah menemukan pekerjaan dan mereka bersemangat untuk menemukan apartemen baru. Selama perjalanan itu, ayah dan ibunya sadar bahwa meskipun kesulitan hidup telah membuat wajah adik Gregor pucat, dia telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dengan sosok yang baik, dan mereka mulai memikirkan untuk mencarikan suami untuknya. Selesai. 2 tahun setelah penulisan Metamorphosis, Kafka menulis The Trial, novel yang diterbitkan secara anumerta pada tahun 1925. Kafka meninggalkan novel ini dalam bentuk bab-bab yang tidak teratur, dan versi finalnya tidak pernah diketahui secara pasti, dan bab-bab yang ada saat ini adalah urutan yang ditentukan oleh Max Brod. Nada dalam novel ini terasa mekanis dan datar, seperti laporan seorang birokrat sipil tentang kondisi yang mengerikan. Cerita ini kalau dilihat-lihat seperti semacam ekspresi Kafka dalam mencoba menjelaskan pekerjaannya sehari-hari sebagai petugas asuransi yang berhadapan dengan aturan yang tidak masuk akal dan sistem yang penuh dengan formalitas tanpa substansi. Seseorang pasti telah membuat tuduhan palsu terhadap Joseph K. karena pada suatu pagi dia ditangkap tanpa melakukan kesalahan apapun. Sama seperti perubahan Gregor dalam Metamorphosis, Joseph K. langsung diberikan situasi aneh dan absurd tanpa penjelasan apapun. Pembukaan ini merefleksikan tema Kafka mengenai alienasi, ketidakberdayaan, dan juga sifat aneh dari otoritas, atau dengan kata lain, Kafkaesk. Pada pagi ulang tahunnya yang ke-30, protagonis Joseph K., seorang administrator bank, terbangun dan menemukan 2 orang asing dengan setelan hitam masuk ke kamarnya. Dia mendengar namanya dipanggil oleh seorang pengawas dari kamar sebelah.
Ini adalah awal dari interogasi di mana Joseph dinyatakan telah dituduh melakukan kejahatan yang tidak diketahui. Joseph tidak tahu siapa yang menuduhnya atau otoritas yang bertanggung jawab atas kasusnya. Pengawas tersebut memberitahu Joseph bahwa mereka hanya menjalankan tugas dari atasan mereka dan tidak memiliki informasi apapun mengenai kasusnya. Joseph K. diberikan tugas mustahil, membela diri tanpa tahu apa tuduhannya, yang menggambarkan bagaimana sistem hukum yang rumit dan penuh birokrasi bisa menguasai kehidupan seseorang. Meskipun Joseph merasa tidak bersalah, dia tidak bisa lepas dari proses hukum yang tidak jelas dan terus-menerus menghantuinya nantinya. Anda ditahan, tetapi bukan seperti seorang pencuri. Jika Anda ditahan dengan cara seperti ini, penahanan tersebut tidak menghalangi kebebasan Anda. Meskipun Joseph ditahan, dia masih bebas menjalani kehidupannya sehari-hari, termasuk pergi bekerja. Joseph diundang untuk hadir di alamat pengadilan pada hari Minggu mendatang tanpa diberitahu waktu atau lokasi yang jelas melalui telepon. Dia berputar-putar dan merasa kesulitan menemukan di mana lokasi pengadilan ini. Dia mengembara lantai demi lantai dalam bangunan yang seperti labirin. Dan ketika akhirnya dia menemukan lokasi pengadilan di loteng sebuah blok perumahan kelas pekerja yang usang, di belakang rumah seorang wanita pencuci baju, dia dimarahi karena terlambat datang dan disangka sebagai tukang cat rumah dan bukan pegawai bank. Joseph menyatakan ada sebuah organisasi besar yang tidak hanya mempekerjakan penjaga penjara yang korup dan pengawas bodoh, tetapi juga mendukung peradilan tingkat tertinggi. Dan apa tujuan dari organisasi besar ini? Menangkap orang-orang tak bersalah dan memulai proses hukum yang sia-sia dan sebagian besar tidak ada akhirnya. Dia langsung membuat permusuhan dengan para hadirin dan pembelaan penuh emosinya tentang absurditas pengadilan dan tuduhan yang palsu. Meskipun ia sendiri masih belum tahu mengenai dakwaannya, persidangan kemudian terputus karena seorang pria menyerang wanita pencuci baju di sudut ruangan. Pada hari Minggu berikutnya, Joseph K. kembali ke ruang sidang, tetapi pengadilan tidak sedang berlangsung. Wanita pencuci baju tersebut memberikan informasi tentang proses pengadilan dan mencoba menggoda Joseph sebelum seorang mahasiswa hukum, pria yang menyerang wanita itu di minggu sebelumnya, membawa wanita itu pergi, mengklaimnya sebagai kekasihnya. Suami wanita tersebut, seorang petugas pengadilan, kemudian membawa Joseph berkeliling kantor pengadilan, yang berakhir ketika Joseph menjadi sangat lemah di hadapan pejabat pengadilan dan terdakwa lainnya. Suatu malam, di ruang penyimpanan banknya, Joseph menemukan dua agen yang menangkapnya sedang dicambuk karena meminta suap dari Joseph, sesuatu yang dia keluhkan di pengadilan. Joseph mencoba berdebat dengan si pencambuk, mengatakan bahwa kedua pria tersebut tidak perlu dicambuk, tetapi si pencambuk tidak dapat dipengaruhi. Keesokan harinya, dia kembali ke ruang penyimpanan dan terkejut melihat segalanya persis seperti hari sebelumnya. Si pencambuk tetap mencambuk kedua orang tersebut. Perasaan tak berdaya dari Joseph K. sama seperti dengan perasaan Kafka dalam menghadapi kehidupannya yang dipenuhi pekerjaan yang menyiksa, namun tidak dapat dihindari. Penderitaan dari banyak masalah kesehatannya dan rasa teralienasi yang dia rasakan. Hanya karena kebodohan mereka lah, mereka bisa begitu yakin pada diri mereka sendiri. Ucap Joseph berpikir mengenai orang-orang dengan buta mengikuti sistem yang korup dan tidak adil. Dia sadar bahwa prosedur yang ada bukanlah hasil dari pemahaman yang mendalam, melainkan kebodohan atau ketidakpedulian terhadap kompleksitas yang ada. Orang-orang dalam sistem ini terlalu terikat pada peraturan dan proses yang sebenarnya tidak masuk akal. Namun mereka tetap mengikutinya secara buta. Joseph dikunjungi oleh pamannya, Carl, yang tinggal di pedesaan. Khawatir dengan rumor yang beredar tentang keponakannya, pamannya memperkenalkan Joseph kepada Herhult, seorang pengacara yang sedang sakit dan terbaring di tempat tidur, dirawat oleh Leni, seorang wanita muda yang segera menunjukkan ketertarikan pada Joseph. Saat pamannya dan pengacaranya sedang berbicara tentang kasus Joseph, Leni memanggil Joseph keluar untuk berbicara. Setelah itu, Joseph bertemu dengan pamannya yang tampak marah di luar. Pamannya menuduh Joseph kurang menghormati pengacara dengan meninggalkan pertemuan dan terlibat secara tidak pantas dengan Leni yang tampaknya dekat dengan Hult, dan mengatakan bahwa hal ini telah merusak kasusnya. Kemudian, Joseph semakin terobsesi dengan kasusnya sampai-sampai dia melupakan pekerjaannya. Dia mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan Hult dan terus melakukan hubungan rahasia dengan Leni. Tetapi pengacaranya tidak memberikan progres apapun, seolah-olah tidak memiliki kuasa apapun di proses persidangan. Pengacaranya terus menyebutkan kesulitan besar yang dihadapi dalam proses hukum, dan Joseph ditipu berkali-kali dengan harapan dan ketakutan yang tidak jelas. Di bank, salah satu klien Joseph K. menyarankan agar dia mencari nasihat dari Titorelli, pelukis resmi pengadilan. Titorelli menguraikan opsi yang bisa dia bantu
membantu Joseph kejar, penundaan proses yang tidak terbatas, atau pembebasan sementara yang kapan saja dapat mengakibatkan penangkapan ulang. Pembebasan yang jelas tidak merupakan pilihan yang mungkin. Di sini, dia juga menunjukkan sebuah lukisan hakim yang dipesan oleh pengadilan. Di balik hakim itu terlihat sosok Dewi Keadilan yang juga merupakan Dewi Kemenangan. Namun, sosok itu tampak sedang berlari, sehingga timbangan keadilan tidak seimbang. Joseph mengamati lebih dekat dan berkomentar bahwa sosok itu lebih terlihat seperti Dewi Perburuan daripada Dewi Keadilan. Kafka membuat kita berpikir bahwa pengadilan yang mengklaim peduli tentang keadilan sebenarnya lebih tertarik untuk memburu tersangka dan meraih kemenangan atas mereka. Dia menulis, pemahaman yang benar tentang suatu hal dan kesalahpahaman tentang hal yang sama tidak sepenuhnya saling meniadakan. Pada suatu malam, Joseph K. pergi ke sebuah katedral untuk menemani seorang klien penting. Namun, klien tersebut tidak pernah datang. Malam semakin larut dan ketika Joseph hendak pergi, seorang imam memanggil namanya. Imam itu ternyata seorang pastor penjara yang memberitahukan kepada Joseph bahwa ia telah dipanggil dan rasa bersalahnya kini dianggap sebagai fakta yang tak terbantahkan. Pastor tersebut kemudian menyampaikan sebuah perumpamaan kepada Joseph yang dikenal dengan judul Before the Law. Before the law atau di hadapan hukum berdiri seorang penjaga pintu. Seorang pria dari desa datang kepada penjaga pintu ini dan meminta izin untuk masuk ke dalam hukum. Namun penjaga pintu berkata bahwa ia tidak bisa memberinya izin masuk sekarang. Pria itu berpikir sejenak, lalu bertanya apakah itu berarti ia akan diizinkan masuk nanti. Mungkin saja, kata penjaga pintu, tapi tidak sekarang. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang pria yang mencoba masuk ke dalam hukum tetapi dihalangi oleh penjaga pintu yang mengatakan bahwa ia tidak bisa masuk saat itu. Penjaga pintu juga menegaskan bahwa jika pria tersebut mencoba masuk, ia harus menghadapi banyak penjaga yang lebih kuat di dalam. Hingga tak terhingga, pria itu akhirnya menunggu bertahun-tahun di depan pintu tanpa pernah mencoba masuk sampai ia meninggal. Penjaga pintu kemudian menutup pintu yang sebenarnya ditujukan khusus untuk pria itu. Novel ini terasa seperti mimpi buruk yang absurd dan tidak manusiawi, tapi tetap sangat realistis. Kafka seolah-olah meramalkan masyarakat distopia atau pemerintahan yang penuh penindasan. Ketukan di pintu yang memulai teror dalam cerita melambangkan hal-hal tak terduga yang bisa terjadi pada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa cara, dalam beberapa situasi, kita semua seperti sedang diadili. Kafka menggambarkan birokrasi yang menakutkan dan jalur hukum yang panjang serta membingungkan, yang masih sangat relevan di dunia modern sekarang. Berurusan dengan sistem seperti itu sering membuat kita merasa tidak berdaya. Pada malam sebelum ulang tahunnya yang ke-31, tepat setahun setelah dia diberikan tuduhan, dua pria datang ke kamar Joseph, dan Joseph yang sudah menyadari apa yang akan terjadi tidak melakukan perlawanan. Dia dibawa ke sebuah tambang di mana dia dibunuh dengan dingin. Kata-kata terakhirnya adalah, seperti anjing, katanya, seakan-akan rasa malu itu tetap akan hidup setelah dirinya tiada. Selesai. The Castle adalah novel terakhir Kafka yang belum selesai dan diterbitkan setelah kematiannya pada tahun 1926. Novel ini bercerita tentang surveyor bernama K yang tiba di sebuah desa yang dikuasai oleh birokrasi misterius yang beroperasi dari sebuah kastil di dekatnya, dan dia dipanggil oleh kastil itu untuk mengukur tanah, tetapi tidak pernah berhasil memasuki kastil tersebut. Novel ini memiliki banyak kesamaan dengan The Trial, mulai dari nama protagonis yang sama, K, dan perjuangan mereka melawan birokrasi besar yang tidak bisa diakses oleh siapapun, tetapi mengendalikan kehidupan semua orang. Dan kastil dalam The Castle menjadi simbol kekuatan tak terlihat dan tak terjangkau yang menentukan nasib semua orang tanpa penjelasan. Banyak yang membuat interpretasi, seperti Max Brod, teman dekatnya, bahwa kastil adalah simbol pencarian manusia terhadap Tuhan atau kebenaran ilahi. Banyak juga yang menafsirkannya sebagai lambang pencarian manusia akan makna hidup, yang semua pencarian ini sangat rumit, absurd, dan tampak tidak terjangkau. Nantinya diberitahu bahwa kontaknya dari kastil adalah seorang pejabat bernama Klam yang menginformasikan bahwa K akan melapor kepada wali kota. Dia terus-menerus berusaha untuk berhubungan dengan para pejabat kastil untuk menemui wali kota, namun selalu gagal, dan pada akhirnya wali kota kemudian memberitahu K bahwa terjadi kesalahan komunikasi antara kastil dan desa, sehingga dia dipanggil secara keliru. Namun wali kota menawarkan pekerjaan kepada K sebagai penjaga di rumah guru sekolah. Sementara itu, K yang tidak terbiasa dengan kebiasaan, birokrasi, dan proses di desa terus berusaha menemui Klam.
meskipun hal tersebut dianggap tabu oleh penduduk desa. Penduduk desa sangat menghormati para pejabat dan kastil, meskipun mereka tampaknya tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh para pejabat tersebut. Tindakan para pejabat tidak pernah dijelaskan. Para penduduk memberikan asumsi dan pembenaran atas tindakan para pejabat melalui monolog panjang. Setiap orang tampak memiliki penjelasan untuk tindakan pejabat, tetapi seringkali mereka saling bertentangan dan tidak berusaha menyembunyikan ambiguitas ini. Sebaliknya, penduduk justru memujinya sebagai salah satu ciri atau tindakan pejabat. Penghuni kastil tampaknya semua adalah pria dewasa, dan referensi mengenai kastil lebih banyak berhubungan dengan fungsi birokrasinya. Para pejabat memiliki satu atau lebih sekretaris yang melakukan pekerjaan mereka di desa. Meskipun mereka kadang-kadang datang ke desa, mereka tidak berinteraksi dengan penduduk kecuali jika mereka membutuhkan pendamping perempuan yang disyaratkan sebagai kebutuhan seksual. Salah satu ketidakcocokan yang nyata antara perintah resmi dari kastil dan pandangan penduduk desa terlihat dalam pernyataan sekretaris Erlanger yang mengatakan bahwa Frida harus kembali bekerja sebagai pelayan bar. Bagi penduduk desa, perintah ini tampak sah dan dianggap sebagai keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan kastil, sehingga mereka menerimanya tanpa banyak pertanyaan. Mereka memandang keputusan dari kastil sebagai sesuatu yang harus diikuti tanpa keraguan, karena mereka sangat menghormati otoritas kastil. Namun, Kay menyadari bahwa permintaan tersebut sebenarnya datang dari tekanan pihak kastil. Meskipun mungkin Frida secara tidak langsung memicu permintaan tersebut, Kay adalah satu-satunya orang di desa yang tahu bahwa keputusan itu tidak muncul dari kebutuhan yang sah, melainkan dari campur tangan pihak kastil yang tidak mempertimbangkan keinginan Frida ataupun dampaknya terhadap penduduk desa lainnya. Kamu tidak layak untuk diterima di kastil. Kamu tidak bisa mendekatinya. Kastil itu bahkan tidak ada. Yang paling dekat yang bisa kamu capai dengan kastil adalah dengan mencoba mencapainya. Kastil digambarkan sebagai birokrasi yang luar biasa rumit dengan banyak dokumen yang dianggap sempurna oleh birokrasi itu sendiri. Namun kesempurnaan ini hanyalah kebohongan. Justru kesalahan dalam dokumen yang membuat Kay datang ke desa. Dan bahkan dalam ceritanya, Kay pernah menyaksikan seorang pelayan menghancurkan dokumen karena dia tidak tahu siapa penerima sebenarnya. Seperti banyak karya Kafka, The Castle penuh dengan ambiguitas. Tidak ada jawaban pasti atau solusi jelas yang diberikan. Karakter-karakternya terjebak dalam rutinitas yang membingungkan. Dan birokrasi kastil tetap tak bisa dipahami. Kay terus-menerus berusaha, namun upayanya tidak pernah membuahkan hasil, menunjukkan bagaimana kehidupan kita seringkali membingungkan, dan mungkin saja makna selalu berada di luar jangkauan kita. Dan yang memberi pukulan mengerikan terhadap kita adalah Kay selalu terjebak dan tidak pernah mencapai tujuannya dan memahami kastil, seperti menambahkan keabsurdan dari percobaan manusia untuk memahami makna dari kehidupannya sendiri, dikarenakan novel ini tidak pernah selesai. Kafka adalah seorang seniman yang hebat. Dia menggunakan perumpamaan demi perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana kegelisahan eksistensinya tentang bagaimana manusia yang teralienasi dari makna hidup dan orang-orang di sekitarnya berusaha untuk menghadapi absurditas dan keanehan dari dunia. Dia menjelaskan bagaimana manusia yang terjebak dalam birokrasi, alienasi, dan absurditas kehidupan sehari-hari sangat sulit dipahami. Namun, semuanya dapat tergambarkan dalam karya-karyanya. On Parables, dia menuliskan, seorang pria pernah berkata, "Mengapa begitu enggan? Jika kalian hanya mengikuti perumpamaan, kalian sendiri akan menjadi perumpamaan dan dengan itu terbebas dari semua kekhawatiran sehari-hari." Orang lain berkata, "Saya yakin itu juga sebuah perumpamaan." Yang pertama berkata, "Kamu menang." Yang kedua berkata, "Tapi sayangnya hanya dalam perumpamaan." Yang pertama berkata, "Tidak, dalam kenyataan, dalam perumpamaan, kamu telah kalah." Dalam surat Kafka kepada temannya, Oscar Polak, dia menuliskan, "Saya pikir kita hanya perlu membaca jenis buku yang melukai dan menusuk kita. Jika buku yang kita baca tidak membangunkan kita dengan pukulan di kepala, untuk apa kita membacanya? Supaya itu membuat kita bahagia seperti yang Anda tulis. Ya Tuhan, kita akan bahagia justru jika kita tidak memiliki buku. Dan jenis buku yang membuat kita bahagia adalah buku yang bisa kita tulis sendiri jika kita harus melakukannya. Tapi kita membutuhkan buku-buku yang mempengaruhi kita seperti bencana, yang membuat kita sangat sedih, seperti kematian seseorang yang kita cintai lebih dari diri kita sendiri, seperti diusir ke hutan yang jauh dari semua orang. Sebuah buku harus menjadi kapak bagi lautan beku di dalam diri kita. Itulah keyakinan saya."
Kafka di akhir kehidupannya menulis karya terakhirnya, Josephine, The Singer, or The Mouseful, di mana Josephine adalah satu-satunya anggota masyarakat tikus yang bisa bernyanyi. Meskipun pada dasarnya suara nyanyiannya tidak luar biasa dan lebih mirip siulan biasa, Josephine mengklaim bahwa seni bernyanyinya adalah sesuatu yang unik dan spesial. Dia merasa memiliki kemampuan istimewa dan harus dihargai oleh masyarakat tikus. Josephine menuntut penghargaan yang lebih besar dan perhatian khusus dari masyarakat, serta hak istimewa untuk tidak bekerja, hanya untuk fokus pada nyanyiannya. Masyarakat tikus sendiri bukanlah masyarakat yang sangat artistik. Mereka adalah makhluk yang hidup keras, pragmatis, dan sangat praktis. Mereka menghargai Josephine, tetapi tidak seberapa menganggap bahwa nyanyiannya adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, mereka membiarkan Josephine percaya bahwa nyanyiannya penting, karena mereka merasa bahwa nyanyiannya memberikan rasa hiburan dan ketenangan sesaat di tengah kehidupan yang sulit. Selama cerita, Josephine semakin menuntut pengakuan lebih besar atas seni nyanyiannya. Dia memposisikan dirinya sebagai martir seni, meyakini bahwa dirinya harus dihormati dan dibebaskan dari tugas-tugas sehari-hari masyarakat. Namun, masyarakat tikus tetap acuh tak acuh terhadap tuntutannya. Mereka menganggap nyanyiannya sebagai hiburan yang sementara dan tidak ada pengaruh mendalam pada kehidupan mereka secara keseluruhan. Pada akhirnya, ketika Josephine menghilang, masyarakat tidak meratapi kehilangan tersebut. Mereka bahkan tidak begitu memperhatikannya dan hanya melanjutkan hidup mereka seperti biasa. Ini mungkin yang dipikirkan dan diekspektasikan oleh Kafka di akhir kehidupannya. Dia menderita tuberkulosis laring yang sudah cukup lama, dan pada Maret 1924 semuanya semakin parah sampai dia kembali dari Berlin ke Praha, di mana saudarinya, Otla dan Dora Diamant, merawatnya. Pada 10 April dia pergi ke dekat Wina untuk menjalani perawatan dan meninggal di sana pada 3 Juni 1924. Penyebab kematian tampaknya adalah kelaparan. Kondisi tenggorokan Kafka membuatnya terlalu sakit untuk makan, dan karena nutrisi parenteral belum dikembangkan, tidak ada cara untuk memberinya makan. Kafka sedang mengedit A Hunger Artist di ranjang kematiannya, sebuah cerita yang penulisannya telah ia muat sebelum tenggorokannya tertutup sampai ia tidak bisa menerima makanan. A Hunger Artist adalah cerita mengenai seniman yang dikurung di kandang, dan orang-orang berduyun-duyun datang untuk menyaksikannya. Ia didampingi oleh pengawas yang memastikan bahwa ia benar-benar berpuasa. Namun, meskipun aksinya menjadi tontonan yang menarik, seniman itu merasa tidak pernah benar-benar dipahami oleh penontonnya. Baginya, puasa adalah sesuatu yang ia lakukan karena ia tidak pernah menemukan makanan yang ia sukai, bukan karena semata-mata ingin dipuji atau disaksikan. Seiring berjalannya waktu, minat publik terhadap aksi seniman kelaparan mulai memudar. Popularitas pertunjukan semacam itu menurun, dan sang seniman semakin dilupakan. Pada akhirnya, ia bergabung dengan sirkus. Tetapi di sana, ia tidak lagi menjadi tontonan utama. Ia ditempatkan di sudut yang sepi dan hampir tidak ada yang memperhatikannya lagi. Menjelang akhir hidupnya, sang seniman semakin lemah karena telah berpuasa. Ketika seorang supervisor sirkus akhirnya menemukan bahwa sang seniman kelaparan hampir mati, seniman itu mengungkapkan bahwa alasan ia berpuasa adalah karena ia tidak pernah menemukan makanan yang benar-benar ia sukai. Setelah kematiannya, kandangnya digantikan dengan binatang panter yang hidup dan penuh energi, yang segera menjadi tontonan baru yang jauh lebih menarik bagi para penonton. Jenazah Kafka dibawa kembali ke Praha dan dimakamkan pada 11 Juni 1924 di pemakaman Yahudi baru di Praha Žižkov. Kafka hampir tidak dikenal selama masa hidupnya, tetapi ia tidak menganggap ketenaran sebagai sesuatu yang penting. Namun meskipun begitu, dari tulisan-tulisannya kita dapat melihat bahwa dia juga takut bahwa dia akan berakhir seperti Josephine yang tidak dihargai atau seniman kelaparan yang dilupakan. Dia takut kematiannya akan dilupakan semua orang. Namun yang dia tidak tahu adalah orang-orang mencintainya dan tulisan-tulisannya. Banyak yang merasa terhubung dan relate secara emosional dengan apa yang dia rasakan. Dalam kuburannya banyak terdapat tulisan-tulisan di batu ataupun kertas yang ditinggalkan, mengungkapkan bagaimana orang-orang terus-menerus mengapresiasinya dan terus-menerus mengingatnya. Mulai dari waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai hari ini, tulisan-tulisannya terus-menerus dibaca. Karya-karyanya terus-menerus diingat. Ini menjadi bukti dari perkataannya dalam Aphorisms. Manusia tidak dapat hidup tanpa kepercayaan yang permanen pada sesuatu yang tak dapat dihancurkan di dalam dirinya. Meskipun baik hal yang tak dapat dihancurkan itu maupun kepercayaannya terhadap hal tersebut mungkin tetap tersembunyi darinya. Dia mengatakan bahwa manusia meski bertahan di tengah kehidupan yang tidak dapat dipahami, dikarenakan banyaknya ketidakpastian, keraguan, dan kesulitan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya terus berjuang dan berharap, meskipun sumber kekuatan itu tetap tersembunyi dari kesadarannya.
dan kita dapat melihat bahwa Kafka sampai hari ini tetaplah hidup. Terima kasih.